Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah kemurahan dan pertolongan-Mu yang selalu menyertai umat-Mu. Karena hanya anugerah-Mu Bapa, kami dapat menyelesaikan sepanjang hari-hari yang lalu di dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, waktunya kami mau belajar akan firman-Mu kembali. Berikanlah umat-Mu ini hikmat, marifat, dan pengertian untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan dari Roh Kudus boleh turun atas hamba-Mu dan juga pendengar dimanapun mereka berada, dan juga jemaat yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Cengkeram pribadi lepas pribadi, sehingga pikiran dan hati kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa yang percaya dan siap untuk menerima apa yang Tuhan mau ajarkan. Kami semua mengatakan amin, amin, amin. Shalom yang terkasih, sekali lagi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan Anda dan saya. Amin. Siapa kemarin yang selama 1 minggu terus bersuka cita? Atau selama 1 minggu ada satu proses, masih ada tantangan, ada pergumulan yang harus dijalani. Ya, sedemikian rupa. Tapi kita percaya setiap tantangan yang Tuhan berikan, setiap pergumulan yang Anda dan saya alami, selalu ada jawaban. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah ahlinya yang ready dan selalu siap menjawab pergumulan Anda dan saya. Betul? Amin. Ya, oleh karena itu kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur menjadi satu keluarga Allah. Oleh karena itu, jangan lepaskan genggaman tanganmu. Jangan lepaskan gandengan tangan kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin, haleluya yang terkasih. Ya, saya mau katakan bahwa judul khotbah pada siang hari ini adalah kesempatan kedua. Luar biasa. Mengapa Tuhan memberikan hal yang sedemikian? Mungkin di antara jemaat dan di antara pendengar yang setia dimanapun berada, Anda sudah mengalami kesempatan-kesempatan yang baru, di mana di dalam kegagalanmu, di dalam apapun yang kita alami, pergumulan yang bertubi-tubi, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ada amin? Sudah pernah mengalami kesempatan demi kesempatan? Amin? Ya, saya percaya dan itulah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu, hiduplah setiap hari untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Disitulah iman kita dikuatkan, disitulah manusia rohani kita itu ditegarkan di dalam kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena Tuhan tidak pernah berjalan sendiri. Ya, setiap kita pasti memiliki masa lalu. Masa lalu kita maybe ada di tengah-tengah kita. Teringat masa lalu kita pada waktu kita masih anak-anak. Pada waktu kita masih remaja. Atau pada waktu masa-masa yang tidak enak. Atau masa-masa yang penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan sesuatu yang pahit. Ya. Dan itu adalah proses kehidupan. Proses kehidupan yang harus kita alami. Dan Tuhan ready, siap mendemonstrasikan kuasanya di dalam pergumulanmu anakku. Akulah jawabanmu. Di dalam tantangan hidupmu, akulah jalan keluar. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan mengabaikan daripada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya, sehingga prosesnya semakin kita tidak akan menemukannya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau di dalam hidup Anda dan saya adalah surrender. Berserah total. Mampu enggak kita berserah total? Setiap hari itu adalah tantangan. Setiap hari itu adalah warfare yang terkasih. Peperangan roh terjadi. Ya, dan selalu kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan kok ini terjadi? Mengapa Tuhan mimpi-mimpi indahku belum terjawab? Mengapa Tuhan kerinduanku sampai hari ini masih belum dikabulkan? Ya, tetapi Tuhan izinkan untuk mendewasakan karakter kita.
Kalau di dalam setiap pribadi kita, kedagingan kita lebih kuat, disitulah Tuhan kikis. Kedagingan kita termasuk ego, kesombongan, mau menang sendiri, mau kuat sendiri, mau benar sendiri. Itulah yang menjadi penghalang berkat. Tetapi kalau kita di dalam setiap masalah kita bilang, Tuhan aku enggak tahu dah. Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan dan Anda katakan, Bapak aku enggak ngerti kenapa ini semua masalah terjadi. Nanti sebelum perjamuan saya akan jelaskan kepada Anda semua. Mengapa persoalan kadang-kadang kita tidak mengerti. Itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, dan oleh karena itu Tuhan sudah tahu yang terkasih. Apa yang menjadi kerinduan Anda dan saya. Dia memberikan kesempatan kedua. Selalu ada jawaban. He never tinggalkan kita. Ada amin? Ya. Banyak sekali yang saya dengar. Seandainya saya bisa memutar kembali jalan hidupku masa lalu. Seandainya aku bisa mengulangi lagi masa laluku. Aku tidak akan berbuat salah. Aku tidak akan menjadi gagal, aku tidak akan menjadi kecewa seandainya aku tahu, tapi aku tahunya udah terlambat. Buat Tuhan gak ada yang terlambat, yang terkasih. Tidak ada yang terlambat, Tuhan izinkan. Karena kalau ada baca firman Tuhan, satu helai rambut jatuh, kalau bukan seizin Tuhan itu juga gak bisa. Ya, ayo yang terkasih. Ya, setiap pagi, ketika kita membuka mata, itu sudahlah kesempatan. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, dan mari kita mau bersama-sama membaca di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Di sini kita melihat yang terkasih. Ya, Yesus mengatakan melalui perumpamaan. Dia lagi berjalan. Ya, dan melihat pohon ara yang sedemikian tumbuh di kebun anggurnya. Ya, dan ia datang untuk mencari buah ara itu. Tetapi yang dicari tidak ada. Nah, sedemikian yang terkasih. Perumpamaan ini Yesus juga berbicara kepada Anda dan saya. Berapa tahun kita sudah menjadi anak Tuhan? Kalau Anda senang berkebun, Anda senang menanam sesuatu, semuanya itu ada batas waktunya. Kapan dia berbunga setelah ditanam? Kapan dia akan berbuah? Kapan itu buah bisa dipetik? Ya. Dan itu adalah kehidupan Anda dan saya yang ditanam di dalam Tuhan Yesus. Buah apakah yang saudara dan saya sudah berikan kepada Tuhan? Buah apakah selama Anda dan saya hidup di dunia ini? Kalau Anda tahu bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan, ada satu amanat agung daripada firman Tuhan yang berbicara, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Disinilah buah daripada anak-anak Tuhan. Ada orang yang cukup hidup hanya untukku dan untukku. Bahkan ada orang yang bisa berbicara, oh, aku datang ke gereja ini. Tapi aku tidak mau dia datang ikut aku di gereja ini. Dan pada waktu saya mendengar perkataan demikian, hati saya tersentak. Roh apa yang ada pada orang ini? Selubung kita, jubah kita, aku anak Tuhan. Saya sudah dibaptis sampai 10 kali di gereja sini, di negara ini. Sampai ke Israel, udah di sungai Jordan, templung berapa kali. Tetapi kalau hasilnya mereka pulang, egonya masih selangit. Tidak bisa melihat orang lain datang ke gereja.
Maunya di gereja hanya keluarganya. Maunya di gereja hanya untuk dirinya sendiri. Saya sudah pindah dari gereja sana, masuk ke gereja di sini. Kenapa dia ikut-ikut saya pindah di sini? Saya terkejut. Mari koreksi diri. Kalau Anda bertemu dengan hal-hal yang demikian, jangan kaget yang terkasih. Baca di Mazmur 1. Ya, baca di Mazmur 1. Oleh karena itu, Tuhan menghimbau saat ini, buah apa yang saudara dan saya sudah berikan kepada Tuhan. Berapa tahun kita sudah hidup di dunia? Berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen? Ya, sedemikian rupa. Di sini dikisahkan melalui perumpamaan ini ya, bahwa orang itu mempunyai pohon ara yang sedemikian sudah 3 tahun. Ya, dicari buahnya itu nggak ada. Loh, sedemikian rupa. Akhirnya pemilik daripada kebun itu berkata kepada orang tukang kebunnya, aku mau potong itu semuanya. Percuma, dia tidak menghasilkan buah. Dia tidak berguna. Hanya tumbuh, bahkan nyedot airnya di tanah sedemikian rupa tanahnya. Nah, kalau Anda membaca perumpamaan seperti ini, takut nggak ya? Kita ini hidup di tanah kehidupan Tuhan. Di tanah kehidupan Tuhan, saudara dan saya disirami dengan air hidup. Air hidup itulah yang memberikan Anda dan saya bisa berdiri tetap kuat hingga hari ini. Melalui air hidup yang saudara terima daripada Tuhan, selagi ada kesempatan, apa yang saudara dan saya berikan untuk Tuhan? Kita sudah diberikan talenta masing-masing. Tuhan gak butuh duit kita. Dia pemilik langit dan bumi. Tetapi Tuhan butuh ketaatan kita melalui firman yang sudah diberikan. Kalau kita mampu melakukan sedemikian, maka hidup Anda dan saya akan berbuah. Berbuah menjadi berkat. Bukan hanya untuk me, I, mine. Me. Aku yang harus dilayani. Aku yang harus diperhatikan. Sedemikian rupa. Ya, yang terkasih. Tetapi tukang kebun ini, dia masih mempunyai hati. Dan dia berkata, ya, Tuhan, biarkanlah pohon ara ini tumbuh lagi. Beri kesempatan. Saya akan menyayanginya. Saya akan memupuknya. Saya akan menyiraminya. Jangan dipotong sekarang. Tukang kebunnya bilang demikian. Seandainya Tuhan itu bertindak bahwa Anda dan saya ini tidak berbuah, selalu hidupnya me, I, mine, persahabatan dengan dunia yang nomor 1. Padahal tahu kalau Anda dan saya bersahabat dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Yang terkasih, manusia roh harus bangun. Manusia rohani harus bangkit, harus berbuah-buah, menjadi berkat satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita membutuhkan satu komunitas. Dan biarlah di tengah-tengah komunitas itu tidak ada semak duri yang saling menajamkan satu dengan yang lain. Tetapi yang ada selalu adalah kasih Tuhan. Because Jesus is love. Yesus itu adalah kasih. DNA saudara dan saya adalah DNA kasih. Menjadi berkat untuk sesama. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Gak ada kalau saya duluan di gereja ini berarti saya lebih dari orang itu. No way. Sekalipun pendiri daripada gereja harus tetap sama rendah. Gak ada lebih tinggi. Yang tinggi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Mari yang terkasih. Kita koreksi diri kita. Kalau Anda hari Minggu boleh datang di sini. Karena Tuhan mau restorasi kita. Supaya apa? Supaya Anda dan saya berbuah-buah. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Tetapi kalau hati kita mendua, nggak bisa. Baca firman Tuhan. Barang siapa yang hatinya mendua, satu kaki di kanan, satu kaki di kiri, geblak. Nggak dapat apa-apa. Cari dahulu kerajaan surga. Senangkan hati Tuhan. Memang kita harus bekerja. Tetapi kalau kita mampu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu buka mata, selalu Tuhan nomor satu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, hari ini adalah hari yang terindah. Urapi aku supaya aku boleh menjadi berkat bagi sesamaku. Tanya dulu kepada Tuhan. Apa ya Tuhan? Memang kita harus bekerja. Berikan aku pikiranmu Bapa. Berikan aku hatimu. Supaya aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tetapi kalau itu nggak ada, hari ini aku mesti ke sini ya. Hari ini aku mesti bekerja ini ya. Hari ini aku harus menyelesaikan itu. Menyelesaikan ini, menyelesaikan ini. Tuhan ditaruh yang terakhir. Nothing. Makanya kita terbentur-bentur hidup kita. Why? Karena kita tidak taruh Tuhan di depan. Utamakan Tuhan yang terkasih. Serius. Menjadi anak Tuhan, saudara sudah dipilih. Pemilihan saudara dan saya itu dibayar mahal di Kalvari. Saudara, pernah enggak ngalami tangan atau jari Anda tergores pisau? Sakitnya gimana? Pernah lihat enggak ngalamin pecutan di punggung Yesus sedemikian? For who? For you and me. Lah kok bisa? Datang kepada Tuhan cuma minta ini Tuhan. Tapi Tuhan penuh kasih. Berikan hidupmu kepadaku nak. Percayalah kepadaku. Aku akan mengubah segala-galanya. Aku akan memberikan kesempatan yang kedua. Kesempatan selalu ada untukmu. Jangan mencari pertolongan dari manusia di luar Tuhan. Kita akan kecewa. Benar-benar kecewa. Ya, yang terkasih. Oleh karena itu kita belajar dari perumpamaan pohon ara ini. Berarti hidup Anda dan saya, koreksi diri, harus berbuah. Harus ada buah. Jangan buahku mana Tuhan berkatku. Aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini. Semua untuk aku, me, I, mine. Dan untuk Tuhan mana? Hatimu yang Tuhan lihat. BCF gak punya apa-apa yang terkasih. Tapi ada satu hal. BCF punya kasih. Untuk melakukan kasih Tuhan. Babak belur kita. Kadang dalam hati itu terenyuh dan nangis. Melihat perlakuan-perlakuan mereka. Berjubah Kristen. Berjubah anak Tuhan. Tapi di dalam hatinya penuh dengan kalajengking. Saya harus berbicara. Sunat hatimu. Kalau kita mau berkat Tuhan. Jangan minta berkat dulu. Setiap daripada kita punya salib yang terkasih. Terimalah salib itu. Gak usah untuk jemaat saya berbicara demikian. Untuk anak-anak saya juga katakan itu dengan tegas. Karena mereka juga butuh jawaban. Mereka butuh impian yang indah. Tapi saya katakan, cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya gak bisa berikan. Yang saya berikan adalah Tuhan Yesus. Semua kuncinya sudah ada dalam firman-Nya. Yang terkasih. Kita belajar di sini. Ada beberapa hal. Yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Kita lihat pada ayat 6 ini. Ya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Pohon itu adalah saudara dan saya. Tuhan cari buahmu mana nak? Mungkin Anda sudah mengeluarkan buah. Tetapi karena perjalanan hidup yang menyakitkan. Sehingga Anda kecewa dan Anda stop. Karena kepahitan, karena bitterness. Percuma Bu Pendeta, saya baik-baik sama orang, saya juga dikhianati.
Saya baik-baik sama orang, saya juga disakiti. Berapa banyak saya dengar itu. Itulah proses kehidupan anak-anak Tuhan yang dikasihi. Proses. Tapi kita nggak bisa berontak. Mau berontak gimana? Sampai saya tanya sama Pastor Roland. Iya ya, Papi. Tuhan itu sudah tahu. Kalau hidup di dunia ini adalah penuh perjuangan, penuh proses. Kok manusia diciptakan untuk turun ke dunia? Loh, sampai saya tuh bicara demikian. Karena di dalam dunia ini adalah cuma satu proses. Tetapi apa yang dia katakan? Mama, kamu harus tahu. Jesus died in the cross for you and me. Apa yang dialami oleh Bapamu, kita juga ngalami. Tetapi di dalam penderitaanmu, di dalam prosesmu, engkau akan ketemu Tuhan. Kita akan bertemu dengan Dia di dalam proses kehidupan itu. Kalau Anda baca firman Tuhan lagi dikatakan, aku akan membuat indah pada waktuku. Tuhan akan membuat indah pada waktunya yang terkasih. Percayalah. Tetapi hasilkanlah buahmu terlebih dahulu. Bagaimana Anda dan saya bisa berbuah? Tertanamlah di dalam tanahnya Tuhan. Kalau engkau tertanam di tanahnya Tuhan dan engkau terdidik, mau dibentuk, mau dibimbing dengan pendeta yang benar. Karena sekarang harus dengan ada tanda petik ya. Siapa yang menjadi pembimbing dalam hidupmu? Siapa yang sepenuhnya hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak pendeta. Firman itu harus tahu Anda. Karena pendeta juga banyak yang salah. Kita semua manusia gak sempurna. Anda boleh menegur saya, gak apa-apa. Kalau saya keluar daripada firman Tuhan. Karena kita manusia gak sempurna yang terkasih. Tetap dibutuhkan kerendahan hati. Ada amin? Ya. Jadi saudara dan saya dicari buahnya. Ayat 6, pegang di sini. Ya. Karena sang pemilik kebun itu gak puas. Tanamannya banyak, tapi gak ada satupun yang ada buahnya. Kalau Anda punya kebun terus kayak gitu gimana? Ya, sedemikian rupa. Ayo kita baca. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, Anda ngerti sekarang di sini dikatakan, jika aku harus hidup di dunia, berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara tahu ada buah-buah roh kan? Galatia 5, 22, 23. Ya, di dalam buah-buah roh itu ada kasih, ada penguasaan diri, macam-macam. Ntar baca sendiri di rumah. Ya, jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Yang kedua, kesempatan saudara dan saya tidak akan sia-sia ya kalau ada buah yang dihasilkan. Ayo kita baca Lukas 13 ayat yang ke-7b. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya, di sini dikatakan pemilik daripada kebun itu udah gak sabar. Tebanglah pohon itu. Ngapain? Ya, kalau Anda punya pohon yang gede-gede tapi nothing, cuma daun semua. Nah, itulah demikian juga hidup saudara dan saya. Berapa tahun sih kita hidup? Kalau kita hidup 70 tahun dalam kitab Mazmur, 80 tahun, Tuhan gak akan lihat apa yang sedemikian rupa. Kita punya 10 rumah di Beverly Hills, atau di mana kita punya jet, kita punya pesawat tempur segala macam. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan lihat, sudah adakah buah daripada Tuhan yang di dalam diri setiap kita. Itu yang terpenting, yang terkasih. Ya. Sedemikian kalau tidak ada buah di dalam kehidupan kita, kita akan ditebang. Ya, saudara mau menerima firman Tuhan, saudara mau marah dengan firman Tuhan, silahkan Anda memiliki kehendak bebas.
Orang yang tidak bisa dibentuk, orang yang tidak bisa dibimbing, apalagi Tuhan yang akan membimbing Anda dan saya. Tidak mudah. Kebenaran hanya di dalam firman Tuhan. Kita mau berbantah dengan firman Tuhan, silahkan. Ya, Tuhan don't care. Orang yang di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nyadar nggak? Di luar Tuhan, saudara dan saya nggak bisa apa-apa. Mungkin saudara katakan, saya ada di dalam gedung ini, Bu Pendeta, berarti saya itu adalah anak Tuhan. Yes, banyak sekali orang mengaku anak Tuhan. Melakukan enggak? Ada kerendahan hati enggak? Atau cuma kritik kiri, kritik kanan, merasa benar sendiri. Ya, sedemikian rupa. Yang ketiga, kesempatan kedua diberikan berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Ada amin? Lukas 13 ayat 8 dan 9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, jadi masih ada kesempatan yang terkasih. Mungkin ada yang berkata, Bu Pendeta, mungkin pendengar yang setia di rumah-rumah. Saya dengar khotbahnya tapi usia saya sudah 70 tahun. Apa Tuhan masih kasih kesempatan? Yes, tetap ada kesempatan. Gak pernah kita ditinggal. Sekali-kali Tuhan gak akan tinggalin kita. Ya, ayo, tapi kita mau berubah. Berubah apa? Membuka hati. Ya, kita mau menerima kasih Bapa dan kita juga menabur kasih kepada sekeliling kita. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Dan kita bisa melihat di dalam Roma 2 ayat 4, saya akan bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau di dalam pertobatan? Jadi jangan anggap remeh kemurahan Tuhan yang terkasih. Ada waktunya loh itu. Waktu, the grace of the Lord. Itu ada waktunya. Kalau kita tidak mengambil alih, kita yang rugi. Kalau kita tidak mau menangkap daripada maksud Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada Anda dan saya tidak kita raih, itu yang kita yang rugi yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Yang keempat, kesempatan kedua ada batasnya. Ya, ada batasnya. Makanya jawab daripada tukang kebun itu kepada tuannya, biarlah dia tumbuh lagi Tuan tahun ini. Jangan ditebang. Jangan ditebang dulu tahun ini Tuan. Loh, sedemikian rupa juga untuk Anda dan saya, ini teguran yang terkasih. Anda mau? Untuk Anda mau berbuah lebih lagi? Ayo. Ya. Masih ada kesempatan. Apa yang belum pernah Anda lakukan di masa lalu, sekarang aku mau lakukan. Ya. Firman Tuhan bukan untuk menyerang orang lain. Atau firman Tuhan bukan untuk sedemikian rupa untuk menyakiti hati orang. Anda bisa terima, Anda tidak bisa terima, Anda mau bicara di belakang, Tuhan, mata Tuhan melihat kepadamu. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman, yes dan amen. Kesempatan ini adalah untuk Anda dan saya. Baru tukang kebun katakan, kasih kesempatan tahun ini Tuhan. Atau kepada pemilik daripada kebun itu. Kalau memang enggak berbuah, tebanglah. Saya berharap kasih Bapa tetap ada. Setiap daripada kita mau menerima kesempatan daripada Tuhan. Ada amin? Ya, semuanya mau. Di dalam Roma 11:22 dikatakan. Ya, sama tadi. Sebab dari kemurahan Allah, ya, dan yang kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kemurahannya, jika kita tetap dalam kemurahannya, maka kita pun akan dipotong. Jadi jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Ada amin? Haleluya, luar biasa ya. Saya percaya
Kalau setiap anak Tuhan sudah menerima kesempatan yang kedua, kita bertanggung jawab untuk menghidupi kesempatan yang kedua itu. Jangan dibiarkan lewat, sayang. Ya, karena Tuhan itu luar biasa. Ya, ada seorang yang bernama Chuck Colson, adalah seorang mantan narapidana yang sudah putus asa akan keadaan dirinya. Belum lagi anaknya juga terjerat kasus narkoba. Namun di balik daripada jeruji penjara, ia mengalami pembaharuan iman melalui saudara-saudara seiman yang selalu silih berganti menjenguknya dan berdoa baginya siang dan malam. Iman Colson kembali diteguhkan dan dia juga mendapatkan visi baru untuk dapat melayani para narapidana dan keluarga mereka serta memberikan bantuan hukum. Ya. Setelah Colson ini menghabiskan waktu di tahanan, ia mendirikan yayasan Prison Fellowship. Ya, persekutuan penjara pada tahun 1976. Ya, sedemikian rupa. Dan pada waktu itu, organisasi ini membawa pengharapan banyak kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan di masa yang lampau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kesempatan yang kedua ini diberikan untuk Anda dan saya. Pengalaman pribadi, saya berada di depan Anda saat ini. Ini juga adalah kesempatan kedua yang mestinya Anda tidak pernah melihat saya. Melalui apa? Melalui proses kehidupan yang penuh air mata. Secara mata manusia tidak mungkin. Secara mata manusia kalau itu saya sendiri udah tidak mungkin. Tetapi karena Yesus ada, Yesus hidup dulu, saya tidak pernah kenal Yesus. Gak pernah. Dan di dalam saat terakhir, saya sudah tidak mampu lagi. Dia datang melawat. Siapa itu? Siapa dia? Bisa berbicara. Makanya hati-hati yang terkasih. He is alive. Anda mau bicara apapun, mengata-ngatai, atau apa saja berbicara, menyerang akan hamba Tuhan, menyerang akan firman Tuhan, Anda akan bayar harga. Mazmur 105 ayat 15. Anda boleh baca. Jangan mengusik hambaku yang kuurapi dan jangan mengganggu nabi-nabiku. Kalau Anda benar di hadapan Tuhan, semuanya anak-anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Kalau ada orang juga yang mengata-ngatai Anda, kalau ada orang yang sedemikian memperlakukan Anda sedemikian, mereka juga tanggung jawab sama Tuhan. Bukankah kita bersyukur mempunyai Bapa yang memelihara Anda dan saya 24 jam sehari? Matanya tidak pernah lepas dari setiap pribadi. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Ya, sedemikian rupa Billy Graham juga dia tuliskan. Ya, di dalam kitab, di dalam tulisan bukunya. Kesempatan yang kedua untuk hidup. Bagi mereka yang sudah menerima kesempatan kedua dari Tuhan, mereka harus mensyukurinya. Billy Graham yang di usia pada waktu itu 97 tahun. Dia katakan kepada orang-orang, kepada umat Tuhan. Ya, pakailah kesempatan kedua itu sungguh-sungguh. Jangan abaikan. Jangan melihat masa lalumu. Karena apa? Walaupun dosamu semerah kirmisi, aku akan membuat putih seperti salju. Itu adalah kasih Bapa. Dan siang hari ini, kesempatan kedua ditawarkan untuk Anda dan saya. Jangan melihat lagi kegagalanmu. Jangan melihat lagi apapun yang engkau rindukan, mimpi-mimpi indahmu belum terjawab. Sehingga engkau patah semangat. Gak Tuhan-Tuhanan. Gak gereja-gerejaan. Percuma. Yang terkasih. Bacalah firman Tuhan. Datanglah di bawah kaki Tuhan. Mohon ampun. Karena Tuhan, setiap hari tangan yang berlubang paku itu diulurkan untuk saudara dan saya. Untuk memeluk Anda dan saya setiap hari.
ada jawaban dalam hidupmu. Dan kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Billy Graham juga menyatakan, kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupmu, ya, dan Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, Tuhan tidak mau Anda dan saya hidup hanya berpusat pada diri sendiri. Jangan berpusat pada diri sendiri. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Libatkan Tuhan. Ya, waktu Anda bangun pagi berdoa mengucap syukur, Anda mau bekerja, saudara juga bilang, Tuhan sekarang ini aku mau berangkat bekerja. Terima kasih untuk pekerjaanku, terima kasih untuk aku sehat, aku mampu. Taruh pikiranmu dalam pikiranku, berikan hatimu di dalam hatiku. Itu yang harus kita katakan kepada Tuhan. Ya, libatkan Tuhan, itu rindu saudara itu bicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Libatkan Dia yang terkasih. Maka engkau akan melihat, engkau juga bisa mendengar suaranya. Bukan cuma Bu Pendeta. Tapi hati-hati. Mendengar suara Tuhan, itu harus diuji. Dan dari buah-buahnya kita akan tahu. Kalau itu semua nggak benar, itu bukan suara Tuhan, itu suara kita sendiri. Nubuat, bukan lu buat. Hati-hati. Ya, oleh karena itu yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bagaimana kesempatan kedua itu Tuhan kasih kepada setiap kita. Siapa yang nggak butuh kesempatan kedua? Siapa yang nggak butuh? Oh, saya butuh. Ya, kita mau semuanya. Ya, kesempatan yang kedua jangan diabaikan. Karena kemurahan Tuhan itu tidak habis-habisnya. Ya, Dia selalu mengampuni. Ya, dan lebih besar kasihnya di dalam menghadapi pergumulan hidup saudara dan saya. Sedemikian rupa. Bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus yang terkasih. Dan hari ini kita sudah belajar. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Pertanyaannya, ya, apakah saat kita sedang bergumul untuk keluar dari cengkeraman masa lalu, ya, mungkin terus terbayang trauma yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Dan apa hal-hal yang menghambat untuk kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memberikan kesempatan yang kedua? Ayo koreksi diri. Hal-hal apa ya yang menghambat saya nggak percaya bahwa ada kesempatan kedua? Ya, sedemikian rupa. Dan selanjutnya, bagaimana saudara dan saya mau menggunakan kesempatan yang kedua itu? Ya, banyak yang kita pelajari di dalam firman Tuhan. Semua Anda bisa lihat di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Musa mengalami kesempatan kedua. Yunus mengalami kesempatan kedua. Daud mengalami kesempatan kedua. Petrus bahkan yang sudah menyangkal sampai 3 kali, mengkhianati Yesus malahan. Dia masih ditanya sama Tuhan. Petrus, di mana malunya mukanya pada waktu ditanya sama Tuhan. Maukah engkau menggembalakan domba-dombaku? Orang yang dikatakan sudah berkhianat kepada Yesus. Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun yang terkasih. Jangan guilty terus. Guilty akan dirimu, guilty akan masa lalumu. Saya akan ceritakan nanti sebelum perjamuan. Kenapa? Ada apa itu semua sumbernya? Ada akarnya. Ya, ayo yang terkasih. Saulus yang sudah membunuh daripada murid-murid Kristus. Sedemikian rupa. Akhirnya menjadi Paulus. Di sini saya percaya yang duduk di sini belum ada yang jadi seperti Saulus ya. Nggak ada kan? Nah, tetapi sedemikian rupa Tuhan bisa pakai apalagi saudara dan saya yang terkasih. Ayo baliklah. Kembalilah. Jangan lihat kegagalanmu. Jangan lihat kekecewaanmu. Jangan lihat masa lalumu. Jangan marah sama orang tuamu. Jangan marah sama apapun yang telah terjadi. Waktunya kita kembali. Tuhan memberi kesempatan. Haleluya. Ya, hari ini kita sudah belajar dan ayat emas yang Tuhan berikan adalah di dalam 2 Korintus 5 ayat 17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Keep it. Ya, pegang firman Tuhan ini. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Udah gak usah bawa-bawa itu yang lama-lama itu. Ya, ada orang masih ingat sekolah di SD. Aduh, itu temanku SD tuh jahat luar biasa. Aku suka dicubitin, Nah, itu masih ingat yang terkasih. Nah, daripada ingat yang boten-boten gitu seperti itu, lebih baik kita mengucap syukur. Amin. Itu pikiran sia-sia. Jangan, ya. Karena kita adalah ciptaan yang baru setelah Anda menerima jamahan Tuhan, merasakan kasih Bapa, yang lama sudah berlalu. Ya, yang sesungguhnya yang baru sudah datang, Anda menjadi manusia yang baru. Tetap mohon ampun kepada Tuhan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Pegang firman Tuhan ini, renungkan, ya, keep it in your heart. Jadi Anda dan saya adalah ciptaan baru. Ada amin? Ayo, setelah kita belajar siang hari ini, hidup adalah kesempatan. Kita bangkit berdiri, kita memuji, menyembah Tuhan. Amin, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Benar Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah lagu ini menjadi doa yang terkasih. Doa di dalam setiap pribadi. Amin, amin, haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Buka hatimu, katakan kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Yes Lord Jesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan Tuhan, pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Bapak. Selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Bapak, kalau Engkau boleh memakai anak-anak-Mu, jamah setiap pribadi lepas pribadi, agar mereka memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Engkau Bapa. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar
jadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hari ini kami sudah belajar Tuhan. Firman yang Kau taburkan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat kebaikan-Mu Bapak. Sungguh Bapak, Engkau selalu membimbing kami. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Engkau selalu memberikan kesempatan yang kedua ya Tuhan. Engkau menegur, Engkau menunjukkan jalan-Mu untuk kami hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan umat-Mu ini hati yang peka ya Bapa, untuk menerima teguran-Mu dan perintah-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami jalani setiap hari dalam hidup ini. Ajar umat-Mu Tuhan untuk menerima tawaran yang Engkau berikan Bapa, sehingga kami tidak akan melewati kesempatan itu begitu saja, dan tidak memandang rendah akan kemurahan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin terus umat-Mu Roh Kudus. Berkati jemaat-Mu, serta pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Sembuhkan yang sakit ya Bapa. Juga mereka yang membutuhkan finansial Tuhan. Apapun yang mereka harus selesaikan di dalam pergumulannya. Terima kasih Tuhan. Engkau pasti memberikan terobosan, memberikan jalan keluar. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau mengenal setiap kebutuhan daripada anak-anak-Mu. Angkat segala ketakutan kami Tuhan. Angkat segala kekhawatiran anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan iman yang teguh, bahwa Engkau sanggup menjawab dan memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kedua. Sehingga yang susah dihiburkan, jalan keluar terjadi bagi umat-Mu, pendengar yang setia dimanapun mereka berada, dan setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima anugerah daripada Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan pendengar yang setia, akuilah Tuhan. Di dalam segala jalan hidupmu pasti ada kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya semuanya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.